Gelombang otak, pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar. Inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Lebih banyak kita memakai gelombang otak apa? Lalu kita lebih banyak memakai pikiran sadar atau pikiran bawah sadar. Di dalam gelombang otak ada 5 gelombang otak yang kita bahas di sini 4 aja. Ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta. Nah, gelombang otak standar manusia beta yaitu gelombang otak berpikir ya. Lalu bekerja itu gelombang otaknya beta. Lalu mengeluh, cemas, takut, khawatir gelombang otaknya beta. Otaknya terlalu aktif. Dan biasanya otak yang dipakai cenderung memakai otak kiri, ya kan? Konsentrasi itu gelombang otaknya adalah beta. Nah, saat gelombang otak kita meninggi, merangsang otak mengeluarkan hormon kortisol dan norepinefrin yang menyebabkan cemas, khawatir, takut, marah, stres. Terlalu banyak berada di gelombang otak beta akan mudah sekali mendapatkan penyakit. Berikutnya adalah gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa adalah kondisi otak santai, rileks, damai, istirahat, ngantuk. Ini gelombang otaknya alfa. Nah, karena kondisinya nyaman, sebenarnya ini adalah gerbang untuk reprogramming pikiran bawah sadar kita, ya. Karena akan amat sangat cepat menyerap informasi yang ada. Otak sering sekali memproduksi hormon serotonin dan endorfin. Endorfin serotonin yang menyebabkan seseorang merasa tenang, nyaman, dan damai. Nah, berada di gelombang otak ini amat sangat menguntungkan bagi tubuh fisik kita karena imunitas tubuh kita meningkat. Pembuluh darah kita terbuka lebar, detak jantung menjadi stabil, dan kapasitas indera kita, kepekaan indera kita meningkat. Gelombang otak theta yang terjadi saat Anda benar-benar deep meditation. Ya, deep meditation atau benar-benar khusyuk atau tidur ringan kali ya. Enggak juga sih. Hampir tidur. Nah, ini yang harus kita fahamin. Reprogramming di gelombang otak ini amat sangat dahsyat dan bagus. Karena otak mengeluarkan hormon melatonin. Di atasnya endorfin serotonin berarti ya. Otak mengeluarkan melatonin, catechol, nggak tahu dah saya. Pokoknya yang saya paham melatonin yang membuat diri kita sangat-sangat tenang sekali. Nah, jika tidur Anda tidak rileks, berarti tidur Anda juga tidak di gelombang otak theta. Bisa jadi masih beta kali ya. Gelombang otak delta adalah gelombang otak yang terjadi saat Anda tertidur lelap tanpa mimpi. Fase delta ini dibutuhkan sekali untuk tubuh kita karena ini adalah istirahatnya tubuh, pikiran, perasaan. Dan ini adalah proses menyembuhkan diri sendiri. Self healing adanya di sini. Karena dia akan mengeluarkan hormon HGH, Human Growth Hormone atau hormon pertumbuhan atau penyembuhan, ya, hormon yang membuat dirimu sembuh dengan sendirinya itu. Nah, itu sebab kenapa kalau Anda pernah tertidur amat sangat lelap sekali, meskipun sebentar, tetapi tubuh Anda fresh karena di situ letak self healing berfungsi. Nah, lalu kita bahas tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Seperti kita tahu dan sepakat, dan ini merupakan penelitian psikologikal yang lama, bahwa ternyata dalam kehidupan kita diatur oleh pikiran bawah sadar kita. Hampir 90%, bahkan hampir 90% kehidupan kita diatur oleh bawah sadar kita. Nah, tapi yang perlu difahami dan disadari, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini bukan dua pikiran yang berbeda, tetapi satu pikiran yang berbeda. Satu pikiran yang sama.
yang bekerja secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan, yang bekerja dengan cara berbeda. Jadi bukan sesuatu yang bekerja secara bergantian, tidak. Pikiran sadar atau disebut conscious mind adalah sesuatu proses mental yang Anda sadar melakukannya secara fisik ya. Pikiran sadar mempunyai 4 fungsi utama, yaitu mengenal informasi yang masuk dari panca indera, membandingkan dengan memori kita, menganalisa, dan kemudian memutuskan untuk respons spesifik terhadap informasi tersebut. Nah, di sini perlunya Anda jeda. Kalau tidak, Anda akan dibajak pada otak reptil Anda, gitu ya. Nah, oleh sebab itu di saat Anda bisa jeda, maka Anda menggunakan otak kebijaksanaan, bukan lagi otak reptil. Nah, sedangkan pikiran bawah sadar atau subconscious mind berfungsi memproses kebiasaan kita, memori jangka panjang kita, persepsi kita, kepribadian kita, kreativitas kita, keyakinan kita. Ini adanya di pikiran bawah sadar. Nah, jika Anda mampu mereprogramming ulang pikiran bawah sadar, maka pikiran bawah sadar ini memiliki kekuatan yang luar biasa yang dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Ada orang bijak mengatakan bahwa pikiran bawah sadar Anda di dalam pikiran bawah sadar Anda terletak kebijaksanaan tak terbatas, terletak kekuatan tak terbatas, dan terletak segala persediaan tak terbatas dari segala kebutuhan Anda yang menunggu untuk dikembangkan dan dibuka, ya. Nah, dipengaruhinya pikiran bawah sadar manusia mulai dari umur 0 sampai umur 8 tahun. Ini akan amat sangat mudah sekali direprogramming pikiran bawah sadarnya karena kondisi otaknya sering sekali berada dalam kondisi otak alfa. Nah, bagaimana cara mereprogramming pikiran bawah sadar? Simak di audio selanjutnya.